صلوا على محمد نبينا المختار قولوا ربي صل على محمد صلوا على محمد نبينا المختار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspirasi, kembali lagi bersama kita di Semaga Inspirasi bersama saya Muhammad Rifan Abdul Rauf. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan nikmat rahmat, sehat, iman dan Islam sehingga kita dapat berjumpa kembali pada sesi ini yang pastinya semuanya dalam keadaan berpuasa dan sehat walafiat dan tanpa kurang suatu apapun. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang kita nantikan syafaatnya min hada ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada sesi kali ini kita akan melakukan diskusi ya, mungkin atau bisa disebut juga dengan podcast yang insya Allah nanti akan membahas seputar Ramadan, Gen Z dan culture-nya Gen Z ketika bulan Ramadan. Dan di sini saya tidak sendirian, pastinya saya di sini sudah bersama narasumber Gen Z kita, ada Mbak Yasvia Qurrata A'yun dari OSIS dan Mbak Almira Salsabila dari Ekstrakurikuler Rohis. Halo Mbak, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Gimana nih kabarnya dari Mbak Yasvia? Gimana nih? Tadi sahurnya gimana? Lancar ya? Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Salsabila sendiri gimana? Lancar banget dong. Kan Lancar, ini kayak ya? Ramadan ini masih awal, di semangatnya tuh masih membara banget. Oke, betul sekali. Oke, Mbak, hari ini kita akan sedikit berdiskusi ya tentang yang seperti saya sampaikan tadi, yaitu Ramadannya Gen Z atau biasanya culture-nya gitu ya. Oke. Mungkin langsung saja pada kasus yang mungkin ramai diperbincangkan. Ini mungkin terkait dengan Gen Z yang mungkin jarang puasa gitu atau budaya mokel ya. Padahal kan seperti mana disampaikan pada salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa diwajibkan atas orang-orang beriman. Wajib berarti ya. Berarti kan harus dilakukan. Wajib nih gitu. Terus kenapa kok bisa Gen Z ini kira-kira kok bisa lepas tanggung jawabnya atau mungkin gak puasa? Mungkin dari Mbak Almira dulu deh. Kira-kira gimana nih? Jadi kalau dari lingkungan sekitarku itu banyak-banyak yang mokel karena diajak temennya. Nah, yang ngajak itu mestinya yang memiliki mental yang lemah dan juga kurangnya pemahaman tentang agama di dalam dirinya gitu. Kalau teman-teman yang lain tuh jelasnya FOMO-FOMOan gitu. FOMO gitu ya. Kalau dari Mbak Yasvia sendiri, kira-kira gimana sih tanggapannya terkait FOMO tadi? FOMO nggak ikut, mungkin dikira ini ya, mungkin kalau kita puasa dikira nggak culture gitu ya, nggak keren, nggak keren gitu. Gimana tanggapannya Mbak Yasvia? Ya, kalau menurut saya sih tanggapannya sama ya seperti Mbak Almira, karena sekarang itu Gen Z banyak yang nggak puasa tuh karena FOMO. FOMO itu ya karena ikut-ikut temennya satu circle. Kan sekarang tuh Gen Z banyak banget menghabiskan waktunya tuh sama teman-temannya ya. Jadi gampang terpengaruh sama teman-temannya. Misal temen satu circle-nya nggak puasa, jadi dia ikut kepikiran aku jadi nggak usah puasa deh gitu. Jadi kebanyakan Gen Z sekarang sudah menormalisasikan mokel gitu di lingkungan pertemanannya gitu. Oke. Terus berarti tadi kata kuncinya adalah FOMO ya, atau ikut-ikutan. Terus kira-kira gimana sih caranya biar Gen Z itu nggak FOMO? Apakah kita perlu menggaungkan bahwa puasa ini adalah hal yang keren atau gimana? Kira-kira kalau dari sudut pandangnya Mbak Yasvia dulu, yang kita melihat Mbak Yasvia ini latar belakangnya adalah anak organisasi, betul ya Mbak Yasvia? Betul. Ya betul. Nah, kira-kira jika Mbak Yasvia ini berada di organisasi atau di lingkungan masyarakat, kira-kira program apa sih kira-kira yang bisa dilakukan Mbak Yasvia supaya generasi kita, generasi Z ini mau puasa dan gak FOMO, atau mungkin FOMO-nya ke FOMO yang kebaikan gitu, kira-kira seperti apa?
Kalau menurut saya itu untuk yang targetnya Gen Z, untuk kasus yang mungkin mokel atau ikut-ikutan temennya jarang puasa gitu, itu bisa bikin program kayak kajian ringan, ya bukan kajian sih, tapi bisa kayak mungkin seminar atau ngobrol-ngobrol ringan, tapi itu collab sama influencer atau tokoh-tokoh anak-anak muda yang mungkin relate sama Gen Z ya. Jadi mungkin bisa lebih memahami apa yang Gen Z rasakan, apa yang Gen Z alami, mungkin lebih bisa memahami gitu. Karena sama-sama Gen Z-nya. Oke. Gitu. Kalau Mbak Almira sendiri mungkin mau menambahkan? Ya kan tadi dibilangkan dari Mbak Yasvia kalau misalnya melakukan seminar, tapi di dalam diri seseorang juga harus menanamkan rasa tanggung jawab bahwa kita itu puasa untuk diri sendiri dan juga kewajiban diri masing-masing, bukan hanya sekedar ikut-ikutan lainnya puasa, kita juga puasa, tapi juga itu menjadi tanggung jawab kita sendiri buat melakukan puasa, takut dosanya juga, dan juga nggak cuman mengentengkan hal yang sudah normalisasi di lingkungannya gitu. Oh, oke. Terus tadi mungkin ya, kalau misal kita bahas ini, kita sedikit ke yang lagi tren nih. Kemarin saya sempat buka TikTok nih, terus tahu nggak ini tren yang transisi imam? Iya, tahu kan transisi imam? Tahu. Itu kan berarti tren yang positif nih. Iya. Tapi ada beberapa influencer yang mungkin tahu lah ya siapa. Iya. Itu dia mengkritik bahwasannya itu menyebabkan ria, itu nanti akan menjatuhkan marwah dan lain sebagainya. Kira-kira gimana sih? Soalnya kan itu justru malah sambil kita syiar ya. Orang yang pacaran aja, yang mokel aja boleh dinormalisasi, masa yang kayak gitu nggak boleh, gimana? Coba mungkin dari Mbak Salsa dulu deh. Jadi kalau hal pendapat itu kan mestinya dari diri sendiri ya, tapi untuk kita yang mungkin nanti bakal ngupload hal-hal positif, kita niatkan dulu lah tentang hal-hal yang baik, bahwa kita niatnya itu ngajak orang ke kebaikan, bukan cuman pengennya niatnya tuh mau pamer atau segala macam, tapi di hati kita tuh kita niatkan buat mengajak masyarakat buat ke hal yang lebih baik. Kalau Mbak Yasvia sendiri gimana? Ya kalau menurut saya itu konten-konten kayak gitu nggak apa-apa ya, malah diperbanyak lagi buat Gen Z, bikin meskipun mungkin kelihatannya kayak nggak sinkron gitu ya, transisi tapi nyambungnya ke hal-hal agama tuh kalau dipikir kayak aneh gitu ya sebenarnya. Tapi karena Gen Z sekarang itu identiknya dengan konten-konten TikTok kayak gitu, itu ya kayak gitu malah bagus banget kalau menurutku. Kalau mungkin pendapatnya orang-orang ini ria, ini gini, ini kok pamer sih gitu, mungkin nggak usah didengerin ya kan, karena mereka nggak tahu apa Betul. apa niatnya mereka posting konten itu buat apa gitu. Padahal itu buat syiar kan juga bagus banget buat Gen Z gitu. Betul sekali. Karena pada dasarnya kan memang seperti ria, seperti penyakit hati mungkin ya, itu kan sebetulnya nggak kelihatan dong. Bahkan orang lain pun tidak berhak untuk menghakimi ya, mungkin seperti itu ya. Terkadang kalau kita misal mau posting, kita posting kebaikan gitu, share flyer dan lain sebagainya, mungkin ada yang bilang kayak so alim nih, kan nggak ada yang tahu juga ya apa kita lagi pencitraan atau ya itu bukan urusan kalian dong. Yang jelas ketika kita sudah di masyarakat, sudah di media sosial, pastinya itu ingin syiar gitu, ingin untuk menjadi inspirasi untuk berbuat kebaikan seperti itu. Kita bahas soal inspirasi tadi, saya jadi sedikit teringat untuk menyampaikan ke teman-teman semuanya bahwasannya pada podcast kali ini kita memiliki tema besar, tiga tema besar, yaitu tentang meningkatkan spiritualitas, meningkatkan produktivitas, dan juga menebar kebaikan. Dan kita juga punya slogan nih Mbak, punya slogan yaitu mencetak generasi yang soleh spiritual, soleh intelektual, dan soleh sosial. Oke, kita lanjut Mbak ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu gini. Biasanya nih ada nih tipe orang nih yang habis sahur tidur, bangun-bangun maghrib. Kira-kira gitu baik gak sih? Menurutku tuh kayak kurang. Kurang. Terus kalau biasanya ada yang bilang kayak, daripada nanti lemas kan tidur ibadah gitu. Kira-kira nih tipsnya dari kalian berdua, supaya saat puasa ini gak lemes tapi juga tetap produktif gimana? Seperti yang tema besar kita tadi ya. Dari tiga tema besar kita tadi,
gimana sih caranya biar puasa kita ini nggak lemes gitu? Jadi kalau dari aku sendiri itu kalau waktu puasa nggak dirasain tentang kayak laparnya, hausnya, ya udah kita ngelakuin kegiatan seperti biasa. Anggap angan-angan kita itu kita nggak puasa, karena kalau misalnya kita nggak ngerasain lapar kita, haus kita, itu nanti kita jadi lupa sendiri bahwa kita sedang puasa gitu. Terus tetap ngelakuin hal-halnya tuh kayak santai aja, nggak usah yang kayak aduh aku puasa aku berarti lemes terus nggak ada tenaga, nggak usah lah mikir gitu. Kita buang jauh-jauh pikiran yang kayak puasa itu berarti lemes. Kita anggap aja kita kayak lagi diet gitu loh, bukan puasa yang nggak makan nggak minum gitu. Berarti lebih ke ini ya, mindset ya. Betul. Mindset ya. Berarti misal kalau kita puasa-puasa tetap olahraga gitu nggak apa-apa ya sebetulnya, malah nggak lemes kan ya. Iya benar. Oke, kalau dari Mbak Eswia sendiri kira-kira gimana sih kesehariannya Mbak Eswia aja deh, kira-kira seperti apa biar nggak lemes dari bangun sahur sampai buka, itu kira-kira kegiatannya ngapain aja biar jadi inspirasi juga buat teman-teman yang nonton nih. Oke. Kalau aku sahur itu ya diusahakan, ya ini sebenarnya tips sedikit. Kalau sahur itu diusahakan jangan kayak pakai mie atau karbo aja gitu. Harus Gitu. seimbang. Kebanyakan tuh di sekitarku banyak yang mikir gini, sahur males masak lah, jadi makan mie aja gitu. Nah itu sebenarnya salah besarnya di situ. Itu bikin lemes. Kalau sahur pakai mie gitu malah cepat kerasa laparnya. Nah itu salah satu tips dari aku, kalau sahur jangan pakai mie. Oh, Gitu. oke. Mungkin bisa pakai nasi atau sekedar nasi sama telur gitu, nggak Ilmu apa-apa baru banget. nih. Oke, Iya. oke. Terus sahur sholat subuh gitu itu habis subuh itu diusahain jangan tidur. Itu waktu yang bagus banget buat belajar atau ngerjain tugas. Itu waktu bagus banget. Jadi diusahakan jangan tidur, meskipun kayak ngantuk atau apalah, itu ya bisa mandi dulu atau wudhu gitu biar nggak ngantuk. Terus nanti sekolah ya, habis itu sekolah, kalau puasa gitu kan pulang jam 1 ya. Nah itu sebenarnya kalau di sekolah mungkin kerasa kayak gabut, nggak nyapu-nyapu, di kantin juga nggak bisa jajan kan gitu. Nah itu ya kalau aku sih sebenarnya gabut iya, tapi kan masih di kelas banyak temennya, masih bisa ngobrol-ngobrol. Biasanya juga ada free time gitu, itu bisa dibuat tidur. Terus habis itu kalau aku pulang sekolah biasanya juga lanjut les, itu sampai Waduh, sore. oke. Iya, nah itu sebenarnya kalau dipikir kok capek banget nggak sih pulang sekolah langsung les gitu. Tapi sebenarnya itu malah mengurangi rasa lapar, soalnya kayak aku nggak gabut gitu loh. Jadi Nggak ada kegiatan. iya benar kerasanya ada kegiatan aja, jadi nggak kerasa laparnya gitu. Nanti pulang-pulang sampai rumah udah maghrib, udah buka, udah gitu aja, udah nggak kerasa laparnya. Jadi pada intinya kita harus punya fokus lain ya, Iya, benar, fokus lain benar. gitu ya. Jadi tidak fokus pada puasanya. Jadi Gitu. iya. kita alihkan gitu. Betul. Tapi justru itu malah nggak bikin lemes ya Mbak ya? Iya nggak bikin lemas. Oke. Terus ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Di era digital seperti sekarang ini, menurut kalian berdua, kira-kira media sosial ini berdampak baik atau berdampak buruk? Wabil khusus ketika kita puasa, kita kan kadang ada maksiat matanya ya ketika lihat scroll gitu, ada zina matanya lah gitu. Kira-kira gimana nih? Soalnya kalau menurut saya pribadi juga masih bingung, agak denial ya, karena di sisi lain memang kita bisa syiar tentang kebaikan, bisa syiar Islam, tapi di sisi lain algoritma media sosial sekarang sangat berbahaya sekali. Ketika sudah muncul satu postingan yang mungkin agak berbau negatif, terus agak kita lihat, nanti akan selalu muncul terus yang sedemikian rupa. Kira-kira gimana nih tips? Menurut kalian berdua dulu gimana nih? Media sosial ini berdampak baik atau berdampak buruk? Mungkin dari Mbak Salsabila terlebih dahulu. Iya sih, kalau menurutku media sosial itu kan seperti yang Kak Revan bilang tadi, bisa menjadi hal baik dan juga buruk. Tergantung kita sendiri mau memilih tontonan kita itu yang bagaimana. Kalau misalnya memang yang waktu itu lewat di TikTok kita tuh kayak makanan-makanan gitu yang membuat malah kita lapar, itu malah jatuhnya kayak zina mata itu tadi, malah mengurangi pahala juga. Jadi kayak bisa kita skip, kita bisa melihat hal edukatif yang baik, kayak contohnya dakwah, terus hal-hal menarik yang kayak misal membuat bagi-bagi takjil atau semacamnya. Karena waktu kayak kita lihat hal-hal kayak bagi-bagi takjil, terus kita melihat keseruan, itu kan kita malah jadi kayak aku kok juga pengen ya bagi-bagi takjil, gitu. Malah
Jadi menimbulkan keinginan yang baik. Terus mungkin waktu kan banyak ya influencer sekarang yang bikin tentang pasar takjil itu. Nanti kan kita jadi kayak wah nanti aku kalau misalnya mau buka sebelum buka aku mau ke pasar takjil ini dulu gitu loh. Kayak jadinya itu kita sebagai orang yang melihat dan juga memberikan video itu yang baik dan juga tentang hal yang bisa mengajak kebaikan. Karena jadi kayak misal kita dibagi-bagi takjil, kita juga bisa berbagi ke orang-orang. Terus waktu kita lihat ada pasar Ramadan itu loh, kita kan jadi bisa kayak ngajak teman-teman, malah jadi membuat kebersamaan. Oke. Terus mungkin ini kalau menurut Mbak Yesvia sendiri gimana? Berdampak positif atau berdampak negatif nih? Ya, kalau media sosial itu berdampak positif atau negatif itu sebenarnya kembali ke orangnya masing-masing ya. Itu jatuhnya lebih ke self control. Itu gimana kita mengontrol dirinya sendiri gitu aja. Jadi itu tadi yang seperti disebutkan Mas Revan, algoritma media sosial itu kita nggak bisa ngatur. Mungkin sekali aja lewat konten yang agak negatif gitu. Meskipun kita nggak like atau nggak apa, mungkin seterusnya bakal muncul-muncul lagi yang serupa kayak gitu. Nah itu ya self control aja, gimana caranya, oh aku nggak usah lihat ini deh, ini kayaknya negatif deh gitu, mungkin bisa di skip atau kan lainnya videonya juga banyak. Terus seperti yang dibilang Mbak Salsabila, itu juga kita bisa mungkin search video-video yang edukatif atau lihat-lihat influencer yang kayak ngevlog tentang puasa atau tentang takjil, sahur gitu, sebenarnya seru banget daripada kita lihat-lihat hal-hal yang negatif ya. Kalau memang pengennya lihat yang kayak fun-fun itu, sekarang banyak banget influencer yang kontennya tuh seru-seru tentang vlog-vlog gitu sama teman-temannya gitu tentang Ramadan gitu. Oke. Jadi memang semua tergantung pada individunya masing-masing gitu ya. Oke. Terus ini saran bagaimana supaya media sosial ini bisa bermanfaat gitu. Kita sedikit mengingat tema konten kita tadi, tema podcast kita tadi, yaitu menebar kebaikan. Satu tips saja, masing-masing satu ya. Oke, bagaimana tips agar kita sebagai Gen Z bisa memanfaatkan media sosial untuk dapat menebar kebaikan kepada sesama, wabil khusus waktu Ramadan. Dari aku, buatlah konten itu yang menarik dan juga positif, yang bisa buat mengajak teman-teman ke hal yang lebih baik, bukan ke hal yang buruk. Contohnya kayak waktu mungkin sekarang tuh lagi ngetren banget bikin a day in my life. Gitu. Kalau kita bisa lihat keseharian orang, kita kan juga jadi tertarik gitu loh. Wah, keseharian orang ternyata tadarus, berarti nanti aku coba nanti setelah sholat subuh tadarus, terus sholat duha, terus segala macam. Jadi kayak kita buatlah orang melihat keseharian kita yang baik bisa diterapkan ke sehariannya dia juga. Kalau Mbak Yesvia sendiri? Iya. Kalau menurut saya itu karena Gen Z sekarang ketergantungannya mungkin lebih banyak ke TikTok ya, dan itu benar-benar kontennya sangat beragam. Nah itu kalau misal mau memilah-milah itu sebenarnya banyak banget konten-konten yang baik ya. Itu bisa dijadikan inspirasi kayak aku pingin deh bikin konten kayak gini gitu, kayak bikin kayak yang dibilang Salsabila tadi, day in my life, atau mungkin vlog-vlog atau apalah tentang Ramadan gitu, itu bisa dijadikan inspirasi. Karena ya Gen Z sekarang itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari media sosial. Jadi mungkin yang simple gitu bisa bikin konten-konten gitu aja. Oke, terakhir tips supaya kita ini bisa melewati Ramadan ini dengan husnul khatimah, dengan cara yang sebaik-baiknya. Untuk Gen Z nih kira-kira gimana? Terakhir untuk penutup podcast kita hari ini. Oke, jadi kalau buat Gen Z itu jangan mudah terbawa arus gitu. Terus dan juga jangan terlalu memberatkan hal yang sebenarnya itu masih kecil. Kayak cuma sekedar lapar terus dibuat berat banget, kayak aku nggak bisa ngejalanin keseharian karena lapar atau kayak gimana. Buatlah semua itu ringan agar semua itu mudah terjadi dan mudah untuk selesai, untuk akhirnya nanti tiba-tiba udah lebaran gitu. Oke, keren sekali. Mbak Yesvia sendiri seperti apa? Tipsnya boleh untuk Gen Z itu simpelnya bisa mengubah mindset ya, karena banyak banget yang mindsetnya tuh masih kayak aku puasa, aku lemas, aku nggak kuat ngapa-ngapain gitu. Padahal puasa itu nggak mengurangi energi kalian sebenarnya, kayak sama aja.
Cuma mungkin kayak makan siang nggak ada ya, terus sarapannya diganti sahur gitu, makan malamnya jadi berbuka kan gitu aja sebenarnya. Jadi sama aja. Itu bisa kayak ya kalian beraktivitas pada umumnya aja produktif gitu ya, nggak mengurangi kegiatan-kegiatannya gitu. Kayak misal kalau organisasi gitu ya, tetap aktif, tetap kalau ada kegiatan apa-apa juga tetap ikut, nggak ada alasan kayak aku puasa aku nggak ikut deh gitu, aku lemes gitu. Itu sebenarnya nggak bisa dijadikan alasan. Kayak gitu aja. Oke, baik. Sahabat inspirasi, jadi dapat kita simpulkan bahwasannya yang menjadi dasar atau mungkin pokok utama ya yang dapat merubah mindset Gen Z, yang dapat merubah mokel-mokelnya tadi, hal-hal negatif tadi adalah mindsetnya, pola pikirnya, benar. pola pikirnya. Jadi mari kita bersama-sama berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dan mengubah pola pikir kita menjadi lebih dewasa lagi. Semoga kita semuanya bisa menjadi generasi yang soleh spiritual, soleh intelektual, dan soleh sosial. Sekian podcast dari kami, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.